KPP Pratama Tanjung Pinang. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau. Saya dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabian C Bengkalis. Dari KPP Pratama Padang 1. Saya dari Kantor Pelayanan Pajak Bangkinang. KPP Pratama Muara Bungo, Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi. Saya berasal dari KPP Pratama Dumai. KPP Pratama Payakumbuh. Sebelumnya pernah. Pernah? Sebelumnya pernah. Sudah pernah. Sudah pernah. Siap, sudah. PJJ Jurusita Dasar. Pernah diklat operator konsol. Latsar, Pak. Latsar. Latsar. Pelatihan teknis pajak dasar. Kemarin diklat penyuluh pajak. Sebelumnya saya pernah ikut pelatihan dasar dan juga e-learning dari KLC. Pernah. Pernah. Sebelumnya pernah. Pernah. Belum pernah. Pernah. Kau Belum pernah. Tahu. Iya tahu. tahu? Ya, tahu. Sejauh ini sih sudah tahu. Pernah. Pernah juga. Pernah dengar. Pernah juga. Media pembelajaran. Perwujudan metode dari Kemenkeu Korpu tadi. Learning organization itu adalah keinginan suatu organisasi untuk terus belajar. Yang saya tahu sebagai media pembelajaran supaya kita bisa mengembangkan diri. Learning organization atau organisasi belajar itu semacam organisasi tempat kita bisa mengasah pengetahuan-pengetahuan kita demi mencapai hasil yang kita inginkan. Jadi learning organization itu adalah organisasi di mana kita bisa belajar. Salah satu wadahnya adalah KLC. Jadi kita bisa belajar dimanapun kita berada, sehingga dapat meningkatkan kinerja kita di kantor. Kemampuan atau keinginan si organisasi untuk terus-menerus jauh pulau dari Malaka, pergi haji ke kota Mekah. Dengan basmalah acara dibuka, moga acara berlimpah berkah. Alangkah tinggi pohon cemara, lebatnya daun di pohon salam. Sebelum kita mulai acara, izinkan saya mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, rekan-rekan sobat pembelajar, dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga senantiasa berada dalam lindungan dan semoga senantiasa dilimpahkan nikmat dan karunia oleh Allah, Tuhan yang Maha Esa. Di era pandemi ini, kesehatan menjadi hal yang sangat luar biasa yang patut kita syukuri. Begitu juga Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sobat pembelajar, semoga senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Berjumpa kembali bersama kami, Balai Diklat Keuangan Pekanbaru, dalam kegiatan seminar digital Kemenkeu Korpu Open Class. Nah, pagi-pagi enaknya itu ngomongin tentang teknologi itu ya. Nah, kalau teknologi itu erat kaitannya sama inovasi. Nah, begitu juga dengan Direktorat Jenderal Pajak yang merupakan salah satu unit eselon di Kementerian Keuangan, itu sangat gencar untuk memberikan inovasi-inovasi kepada kita. Nah, salah satunya itu inovasinya adalah apa yang akan kita kenal sebagai e-materai atau bisa disebut juga materai elektronik. Nah, sebenarnya apa sih materai elektronik ini? Bea materai apa saja yang berlaku di Indonesia dan objek-objek apa saja yang bisa dikenakan bea materai atau materai elektronik? Nah,
Tenang Bapak Ibu dan juga rekan-rekan sobat pembelajar semua. Pertanyaan-pertanyaan tadi akan coba kita bahas tuntas di kegiatan kita di seminar digital pada kesempatan pagi hari ini dengan tema e-materai pajak atas dokumen elektronik. Baik, sebelum kita lanjutkan, izinkan saya untuk dapat membacakan tata tertib yang perlu untuk kita pedobani bersama guna mendukung kelancaran dan ketertiban jalannya seminar digital pada kesempatan pagi hari ini. Pertama, bagi peserta yang bergabung pada seminar digital ini melalui aplikasi Zoom, diminta untuk dapat men-setting audio dalam keadaan mute, kecuali jika nanti diminta oleh moderator atau host untuk dapat open mic. Kemudian yang kedua, bagi peserta yang bergabung pada seminar digital ini melalui aplikasi Zoom, dipersilakan baik itu untuk mengaktifkan atau menonaktifkan video selama acara seminar digital ini berlangsung. Ketiga, peserta yang bergabung melalui aplikasi Zoom ataupun yang melalui live streaming channel BDK Pekanbaru di YouTube dapat mengajukan pertanyaan melalui chat box atau bertanya secara live dengan terlebih dahulu raise hand. Nanti panitia akan memandu, atau juga dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom komentar di YouTube. Keempat, peserta seminar digital dilarang untuk membahas sesuatu yang berkaitan dengan sara ataupun yang berkaitan dengan yang sifatnya provokatif untuk menjaga tertibnya acara. Kelima, panitia berhak untuk mengeluarkan peserta seminar digital jika peserta tersebut dianggap mengganggu tertibnya jalannya acara. Yang keenam, peserta baik itu yang bergabung melalui aplikasi Zoom ataupun melalui YouTube dapat mendapatkan e-sertifikat dengan terlebih dahulu mengakses Linktree_KCOC BDK Pekanbaru. Di tautan tersebut nanti sudah ada daftar hadir, link evaluasi, kemudian ada juga virtual background di sana. Namun untuk link evaluasi nanti akan dibuka oleh panitia kurang lebih sekitar 1 jam sebelum acara kita berakhir. Baik Bapak Ibu, rekan-rekan sobat pembelajar semua, untuk menambah khidmatnya acara kita pada pagi hari ini, marilah kita luangkan waktu sejenak untuk menghadirkan hati-hati kita bermunajat kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Doa akan saya pandu dengan tata cara doa dalam agama Islam. Kepada Bapak Ibu, rekan-rekan sobat pembelajar yang beragama non-Islam, saya mohon berkenan untuk dapat menyesuaikan sesuai dengan tata cara doa agama masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji hanya bagi Engkau atas curahan kasih sayang-Mu. Kami masih diberikan kesempatan untuk merasakan nikmat kehidupan dan kesehatan. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah kami dari buruknya perbuatan kami. Lindungilah kami dari kegelisahan dan kesedihan, dari kelemahan dan kemalasan, dari sifat pengecut dan bakhil, dan dari kesewenang-wenangan. Ya Allah, ya Tuhan kami, wahai Zat yang Maha menggenggam segala urusan kami, saat ini kami berhimpun dan bermunajat mohon curahan rahmat serta kasih sayang-Mu, memohon keridhaan-Mu atas ikhtiar kami dalam rangka menjalankan seminar digital Kemenko Korpu Open Class. Ya Allah, ya Tuhan kami, wahai Zat yang Maha berkehendak, hendakilah kegiatan ini menjadi kegiatan yang Engkau ridhai. Jadikanlah kegiatan ini menjadi kegiatan yang memberikan ilmu yang bermanfaat bagi seluruh pesertanya, memberikan dampak yang seluas-luasnya bagi organisasi maupun masyarakat, serta menjadi amal jariah bagi kami. Jadikanlah kesempatan dalam hidup kami sebagai ladang untuk senantiasa menambah amal kebaikan, menorehkan prestasi untuk Kementerian Keuangan, untuk Republik Indonesia yang kami cintai. Tanamkanlah rasa persatuan, persaudaraan, serta kepedulian yang kuat dalam diri kami. Jauhkanlah kami dari segala hal yang dapat mengundang murka-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Kami sadar bahwa tidaklah Engkau memberikan ujian di luar dari batas kesanggupan kami. Maka dari itu kuatkanlah hati kami dalam menerima setiap takdir yang Engkau tetapkan. Bimbinglah kami untuk senantiasa istiqomah dalam kebaikan, untuk berada di jalan yang Engkau ridhoi. Terangilah jalan hati kami, tunjukkanlah bahwa yang baik itu baik dan yang buruk itu buruk. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau adalah zat pengabul doa-doa. Kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan sobat pembelajar dimanapun Anda berada, sebelum kita masuk ke acara selanjutnya, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada Bapak, Ibu, rekan-rekan sobat pembelajar, diharapkan untuk dapat berdiri. Baik, Bapak Ibu, dipersilakan untuk dapat duduk kembali. Di studio kita sudah terhubung bersama Bapak Kepala Wilayah, Kantor Wilayah DJP Provinsi Riau, Bapak Farid Bahtiar, yang akan menyampaikan keynote speech pada kesempatan pagi hari ini di Seminar Digital Kemenkominfo Open Class. Kepada Bapak Farid Bahtiar, kami mohon untuk dapat menyampaikan keynote speech. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati teman-teman seluruhnya di Kementerian Keuangan maupun di luar Kementerian Keuangan yang hadir pada acara sosialisasi ya terkait dengan Bea Materai, terkait dengan undang-undang yang baru nomor 10 tahun 2020. Pertama-tama kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang masih memberikan kekuatan, kesehatan bagi kita semua sehingga kita bisa mengikuti acara ini. Bapak Ibu sekalian, teman-teman seluruhnya, materai ini mungkin termasuk pajak yang usianya sudah sangat tua juga ya. Ini kalau kita bicara sedikit flashback sejarah dari Bea Materai ini berasal dari Belanda. Nah, sebagaimana kita ketahui Belanda ini juga dulu menguasai kita sehingga banyak sekali hukum
yang dihasilkan oleh Belanda tadi itu juga diberlakukan di wilayah jajahannya termasuk kita. Ini sejarah Bea Matra ini sebagai salah satu pajak juga untuk membiayai perang ya pada zaman dulu ya, perang antara Inggris dan Perancis itu juga dibiayai oleh pajak, dalam hal ini materai ya. Bahkan revolusi kemerdekaan Amerika Serikat pengenaan pajak atas dokumen ya, atau materai ini di Amerika oleh pemerintah Inggris pada saat itu sebagai pemerintah kolonial, sehingga muncul pemberontakan dan kemudian menghasilkan kemerdekaan Amerika. Nah, serupa dengan kita di Indonesia, materai ini juga sudah berusia cukup lama, sehingga sudah menjadi satu kebiasaan ya bagi masyarakat kita, sehingga ketika kita melakukan reformasi undang-undang perpajakan pertama pada tahun 84 yang salah satu kemudian juga menghasilkan 3 undang-undang dan 2 tambahan undang-undang berikutnya, ada undang-undang KUP, PPH, PPN ya pada tahun itu, dan undang-undang B dan undang-undang Bea Matra. Jadi kalau teman-teman yang sempat mengenyam pendidikan di prodi pajak, ini ada 5 undang-undang yang keahlian ya MKK dengan SKS yang mungkin sekitar ada 40-an SKS hanya untuk 5 undang-undang ini tadi. Ini artinya kita teman-teman di DJP juga disiapkan untuk selain memahami undang-undang KUP, ya, PPH, PPN maupun PBB juga Bea Matra. Ya. Karena juga salah satu sumber penerimaan yang cukup potensial ya dalam setahun kurang lebih penerimaan dari Bea Matra ini mencapai 11 triliun. Mohon maaf, suaranya juga bergema di saya ini. Saya nggak tahu nih, mungkin ada mic-nya yang salah atau apa nih. Tapi masih bisa jelas terima ya? Masih Pak. Siap, bisa Pak. Bisa. Bisa ya? Oke. Aku juga nggak tahu nih settingannya seperti apa. Jadi bergema juga di telinga saya. Nggak apa-apa, ini mantul memang. Jadi mantul itu kalau anak zaman sekarang mantap betul katanya. Ya, jadi kembali lagi dengan adanya Undang-Undang Bea Matra nomor 13 tahun 1985 yang sudah berusia selama kurang lebih 35 tahun ya ini berarti. Nah ini tahun 2020 ini kemarin ya diundangkan Undang-Undang nomor 10 tahun 2020. Artinya terjadi pembaruan dan menyikapi situasi dan kondisi perubahan aspek teknologi, muncul juga adanya dokumen digital, baik perjanjian ataupun dokumen-dokumen lain yang memang juga menjadi objek materai, maka pada undang-undang ini juga dihasilkan materai elektronik atau e-materai yang kita kenal sebagai e-materai dengan tarif yang tentunya berbeda ya. Kalau kemarin itu ada 6.000 dan 3.000, sekarang tarifnya tunggal 10.000 dengan batasan nilai. Kalau misalnya dokumen tadi itu adalah penyerahan uang itu 5 juta ya. Kalau sebelumnya itu kalau nggak salah 250.000 atau berapa ya. Nah sekarang 5 juta. Artinya
ada upaya dari pemerintah untuk memberikan keringanan dalam arti batasan tadi itu dikenakan pada level yang lebih tinggi sehingga dokumen-dokumen yang senilai di bawah 5 juta itu tidak belum terutang bea materai. Nah, sementara sisanya yang lain, dokumen-dokumen yang lain seperti akte jual beli, terus dokumen-dokumen waris, perjanjian dan segala macam ini masih tetap sebagai objek bea materai. Nah, ini harapannya dengan melakukan elektronifikasi ya, dengan adanya e-materai ini diharapkan efektivitas pemungutan atau pengenaan bea materai ini bisa lebih meluas ya, karena dokumen digital ini sudah meliputi banyak aspek kehidupan kita ya, dan diterima oleh masyarakat bahkan juga oleh sistem hukum kita. Jadi harapannya dengan adanya perubahan ini tadi ya, perubahan menuju elektronik tadi itu bisa memperluas cakupan dan tentunya bisa menambah penerimaan negara. Kalau soal penerimaan negaranya untuk apa, ini pasti teman-teman juga sudah pada tahu dan sudah pada paham lah ya. Jadi itu kurang lebih dari sisi bea materai tadi, yang mana harapannya dengan mengikuti acara ini teman-teman diharapkan bisa memperoleh pemahaman yang lebih baik ya, dan tentu saja bisa menerapkan ya, ketentuan undang-undang tersebut dalam pelaksanaan kegiatan maupun kehidupan kita sehari-hari ya. Itu saja mungkin sambutan dari saya. Semoga dengan mengikuti acara ini walaupun melalui Zoom ya, karena mungkin kondisi dan situasi yang belum kondusif ya, kita tetap bisa mengikuti pembelajaran, tetap memperoleh pengetahuan dan sharing bersama, diskusi ya, demi peningkatan kompetensi kita semua. Dan sekali lagi saya berharap kita semua tetap bisa menjaga protokol kesehatan ya, sehingga teman-teman bisa bekerja dengan baik, dengan produktif, dan ini kita semua lakukan untuk negara kita ya. Demikian Pak Arfiansyah, sorry tadi belum kesebut nih Pak Arfiansyah nih, Kepala BDK Pekanbaru ya. Demikian dari saya dan terima kasih Pak hostnya Mas Umar ya kalau nggak salah. Betul Pak. Saya akhiri sampai di sini. Selamat berdiskusi, selamat mengikuti pembelajaran yang diadakan oleh BDK. Sekian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Farid Bahtiar yang telah berkenan menyampaikan keynote speech kepada kita pada kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya, tentu sobat-sobat pembelajar sudah tidak sabar ya untuk menggali, untuk menimba ilmu bersama narasumber yang telah hadir di studio BDK Pekanbaru. Namun sebelum itu, izinkan saya terlebih dahulu untuk menyapa moderator dan juga narasumber yang telah hadir. Pada kesempatan pagi hari ini, moderator kita adalah Pak Dedi Chandra yang merupakan Widya Iswara BDK Pekanbaru. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Dedi. Pagi Pak Umar. Pagi, baik, luar biasa Pak Dedi ya. Sehat Pak ya? Alhamdulillah siap. Kemudian untuk narasumber kita telah hadir juga di studio ada Bapak Agus Suyanto dan juga Ibu Ika Desi Andriana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Agus dan Bu Aci. Bagaimana kabarnya Bapak, Ibu? Sehat ya? Sehat. Sudah siap ya? Alhamdulillah Mas Umar. Oke, baik.
tanpa memperpanjang lagi gitu ya, akan saya serahkan kepada Pak Dedi selaku moderator untuk dapat membantu jalannya seminar digital Kemenkominfo Open Class dengan tema e-Materai, pajak atas dokumen elektronik. Mari kita niatkan bersama untuk menimba ilmu kepada Pak Dedi Chandra, maksud saya persilahkan. Terima kasih Pak Umar. Sungguh cantik bunga cempaka, bunga tumbuh di tepi labuh. Salam santun pembuka acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan selamat datang bagi seluruh sobat pembelajar, ya, peserta Kemenkominfo ya, Open Class Balai Diklat Keuangan Pekanbaru. Nah, apa kabar semuanya? Ya, kita harapkan sobat-sobat sudah siap ya akan menerima pembelajaran kita yang sangat menarik di pagi hari ini. Karena topik ini lagi hangat-hangatnya. Nah, untuk topik ini saya ada sebuah pantun ya. Burung bayan pandai berbicara, bayan tidak sama dengan murai. Acara bukan sembarang acara, acara bernama e-Materai. Oke, jadi topik kita kali ini adalah dengan judul e-Materai, ya, pajak atas dokumen elektronik. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama, ya, pemerintah sudah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020. Ini menggantikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai. Tentunya dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 10 2020 ini di tahun 2021 sudah banyak ya aturan pelaksana atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 ini. Nah, diantaranya ada Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2021 tentang pengadaan, pengelolaan dan penjualan materai. Kemudian Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133 tahun 2021 tentang peraturan pelaksana ya. PP 86 tahun 2021 ini tentang pengadaan, pengelolaan, dan penjualan materai. Nah, ini peraturan pelaksana PP 86. Nah, yang ketiga, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134 tahun 2021 tentang pembayaran bea materai, ciri umum dan ciri khusus pada materai tempel, kemudian kode unik dan keterangan tertentu pada materai elektronik, materai dalam bentuk lain, dan penentuan keabsahan materai serta pemateraian kemudian. Nah, ini teman-teman, satu lagi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151 tahun 2001 tentang penetapan pemungutan bea materai dan tata cara pemungutan dan penyetoran serta pelaporan bea materai. Nah, tentunya sobat pembelajar ya pengen tahu apa itu bea materai dan bagaimana teknis, ya, khususnya topik kita kali ini adalah teknis e-Materai. Nah, akan kita bahas tuntas di open class kita kali ini. Nah, untuk open class kali ini, sobat-sobat pembelajar beruntung sekali karena bersama kami ya telah hadir ya 2 orang narasumber yang sangat luar biasa. Mereka adalah para penyuluh pajak yang sangat berpengalaman. Nah, narasumber kita yang luar biasa ini, yang pertama ada Bapak Agus Suyanto, dan yang kedua ada Ibu Ika Desi Andriana. Mari kita sapa terlebih dahulu narasumber kita yang pertama. Oke, Pak Agus Suyanto, apa kabar Pak pagi hari ini? Baik, alhamdulillah, terima kasih Pak Didi. Alhamdulillah ya, sehat ya. Oke. Pak, kami ini dari BDK Pekanbaru sangat senang ya bisa Bapak hadir di kelas. Terima kasih sudah diundang ke sini juga Pak Didi ya. Oke, baik sobat pelajar, narasumber yang kedua ini Ibu Ika ya, Ibu Ika Desi Andriana ya. Iya, siap Pak. Saya manggilnya biasanya Bu Aci ya. Bu Aci panggilan. Oke, nama akrabnya Bu Aci ya sobat pelajar. Nah, selamat bergabung Bu Aci, Ibu Ika ya dalam acara kita kali ini. Gimana nih Bapak Ibu? e-Materai ini kan baru ya? Iya. Dan ini
2021 tadi ada 4 ya, ada 4 peraturan pelaksana ya atas Undang-Undang Nomor 10. Kira-kira penerapannya di tahun 2021 ini seperti apa nih? Udah bisa diterapkan langsung atau bagaimana? Ya, sebenarnya sudah mulai berlaku, tapi untuk e-materai sendiri untuk kita sudah dari pemerintah sudah menerbitkan peraturan pemerintah 86 yang intinya sudah menugaskan kepada Peruri yang ditunjuk ya Peruri untuk membuat mengelola sistem untuk e-materai. Nah, kita menunggu kesiapan, mudah-mudahan ini yang bisa segera yang e-materai untuk materai elektronik, betul. Oke, kasih Pak Suyanto, Pak Agus, sama Bu Ika. Sobat pembelajar, nah ini topik lagi hangat-hangatnya, tadi sudah disampaikan, 2021 sudah bisa kita terapkan, tinggal tunggu ya dari Peruri ya, dari Peruri kita akan menerapkan di penerapan e-materai ini. Nah untuk itu, ya pada open class kali ini, acara kita bagi 4 sesi, kita cari 4 sesi. Nanti sesi pertama akan dibawakan oleh Bapak Agus Suyanto. Bapak Agus akan memaparkan materi tentang biaya materai. Sesi kedua nanti Ibu Ika, ya, Desi Andriana. Ibu akan memaparkan tentang tata cara penggunaan e-materai. Dan sesi ketiga nanti kita buka sesi tanya jawab. Ya, Bapak dan Ibu boleh saat ini juga menyalurkan, memberikan, menanyakan di channel-channel yang sudah kami sediakan. Sesi keempat nanti kita ada sesi kuis, ya, sesi kuis, dan tentunya sesi kuis ini berhadiah. Nah, jadi siapkan nanti teman-teman ya, ada kuis di sesi keempat. Nah, tentunya sobat pembelajar sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan ya paparan dari kedua narasumber kita. Nah, untuk di awal ya kita akan sampaikan nanti kepada Bapak Agus ya. Nah, dengan sesi pertama tadi adalah materinya lah biaya materai. Ya, Bapak Agus Suyanto akan menyampaikan sesi terkait biaya materai. Namun sebelum Bapak Agus menyampaikan materinya, saya bacakan dulu CV singkat beliau. Nama Agus Suyanto, penyuluh pajak ahli media, kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau. Ya, tempat tanggal lahir Bojonegoro 10 Agustus 1977. Status menikah dengan 2 orang anak. Pendidikan S1 Sarjana Hukum Universitas Jember, S2 Magister Ilmu Administrasi Universitas Riau. Nah, jabatan beliau panjang sekali nih, tapi kita persingkat ya. Saat ini ya dari awal dulu lah yang kita singkat, penelaah keberatan pada Kanwil DJP Riau, kemudian Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Bengkalis, kemudian Kepala Seksi Pelayanan KPP Madya Pekanbaru, Kepala Seksi Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Riau, dan saat ini beliau adalah penyuluh pajak Madya di Kanwil DJP Riau. Nah, baik, sobat pembelajar, kita langsung saja ya kepada Pak Agus Suyanto untuk membawakan materi. Waktu kami berikan 20 menit, Pak. Siap. Ya, silakan Pak Agus. Terima kasih Pak Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat pembelajar ya. Selamat pagi juga kepada Bapak Kakanwil DJP Riau, Pak Farid Bakhtiar, kemudian Pak Afriansa, Kepala BDK Pekanbaru, dan tentunya sobat pembelajar yang mudah-mudahan sampai dengan saat ini selalu sehat ya, selalu sehat dan tetap jaga protokol kesehatan. Nah, tadi sudah disampaikan sekilas oleh Pak Kakanwil dalam pembukaan tadi bahwa saat ini sudah berlaku Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020. Ini merupakan pembaruan dari menggantikan Undang-Undang Biaya Materai yang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 85 yang selama 35 tahun ya, sobat pembelajar, ini belum ada perubahan. Artinya usianya sudah sama nih sama kayak usia saya ya. Jadi Pak Dedi manggil saya Bapak, sebenarnya masih mas-mas sih sebenarnya. Itu. Jadi kenapa perlu adanya perubahan ya? Jadi intinya di sini nanti saya akan sampaikan dulu di sini Pak Dedi 20 menit ke depan saya akan sampaikan apa sih
perubahan-perubahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 terkait dengan undang-undang yang lama, apa yang dirubah, kemudian nanti sesi berikutnya yang baru masuk ke materi elektronik itu seperti apa, gitu ya. Jadi sebenarnya latar belakang dari perubahan bea materai sedikit banyak tadi sudah disampaikan oleh Pak Kakanwil, bahwa ini untuk memberikan kesetaraan ya, memberikan kesetaraan antara dokumen kertas dan juga dokumen elektronik, dan kemudian mungkin ada untuk perubahan tarif ya, sebelumnya ada tarif 3.000 dan ada tarif 6.000, kemudian berubah menjadi tarif tunggal yaitu 10.000. Nah, ini mungkin untuk ya kenaikan dengan biaya materai yang sudah cukup lah. Kalau misalkan tahun 2000 sebelumnya tahun 2000 ada biaya materai 3.000, 6.000. Nah, sekarang dengan peningkatan inflasi dan kemudian untuk keadilan juga diperlukan adanya peningkatan tarif biaya materai. Kemudian di pasal 1 untuk biaya materai ini, Bapak Ibu sekalian, di sini sudah diterapkan bahwa biaya materai itu apa? Biaya materai itu adalah pajak atas dokumen, ya, pajak atas dokumen. Nah, di sini definisi dokumen, ya, karena perkembangan dari tahun 85 sampai dengan saat ini, kalau tahun lalu dokumennya itu apa? Adalah dokumen kertas. Nah, di tahun 2020 melalui Undang-Undang Nomor 10 ini, bahwa dokumen adalah sesuatu yang ditulis, ya, sesuatu yang ditulis atau tulisan dalam bentuk tulisan tangan, cetakan atau elektronik. Nah, ini ada tambahan elektronik. Kalau dulu ada cuma hanya dokumen dalam bentuk kertas. Nah, sekarang tidak, diperluas bahwa dokumen merupakan sesuatu yang ditulis atau tulisan dalam bentuk tulisan tangan, cetakan atau elektronik, karena kita tahu sendiri bahwa mungkin pada saat perkembangan saat ini banyak sekali transaksi kita, apalagi di era pandemi ini juga banyak perubahan-perubahan yang terjadi, bahwa saat ini pun kita sosialisasi kelas ya, kelas pajak, kelas pembelajaran juga melalui Zoom. Teman-teman Bapak Ibu sekalian melakukan rapat koordinasi juga melalui aplikasi Zoom. Kemudian kita transaksi. Kalau sebelumnya transaksi konvensional, sebelumnya kita harus ke pasar, ke toko, kemudian kita bertemu langsung dengan antara penjual dan pembeli. Nah, sekarang hanya cukup melalui media online. Nah, itu akhirnya muncul transaksi elektronik yang tentunya dengan adanya transaksi elektronik tentunya ada dokumen-dokumen elektronik yang seharusnya memang apakah ini merupakan objek dari bea materai, pajak atas dokumen ini atau bukan. Nah, itu nanti kita bahas nanti ya. Oke, nah kemudian untuk berbicara tentang pajak, ya, kalau kita berbicara tentang pajak itu tentunya adalah kita harus berbicara nih masalah sama, karena pajak bea materai ini merupakan pajak atas dokumen. Ketika kita bicara pajak, kita harus berbicara tentang objeknya apa, ya, objeknya apa, kemudian subjeknya siapa. Nah, ini termasuk objeknya itu ya berarti dokumen bea materai. Nah, subjeknya apa? Subjeknya siapa? Berarti subjeknya adalah siapa yang harusnya membayar, siapa yang seharusnya terutang, kemudian tarifnya. Nah, kita bicara juga tarifnya dan cara pelunasannya seperti apa, cara pembayarannya seperti apa. Di layar ya, di layar sudah muncul ini objeknya. Sebenarnya kalau secara garis besar dokumen ini hanya dibagi oleh dua ya, secara garis besar dokumennya hanya ada dua, yaitu dokumen ya, dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata. Nah, ini dibagi menjadi 9 jenis dokumen ya. Tampak di depan ya, 9 jenis dokumen. Kemudian ada lagi dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.
Nah, Bapak Ibu sekalian, sobat pembelajar, untuk dokumen yang terkait dengan yang bersifat perdata tadi, di sini sudah ada, misalkan di sini di depan layar, objeknya apa? Surat perjanjian. Ya, surat perjanjian beserta rangkapnya ini merupakan objek dari bea materai. Kemudian akta notaris beserta gros. Nah, gros ini adalah salinan dari akta otentik, salinan pertama dari akta otentik, kemudian salinan kutipannya ini merupakan objek dari bea materai. Nah, ini kelihatan di layar ya, kemudian ada surat berharga, dan kemudian juga ada dokumen transaksi dari surat berharga. Nah, ini nanti kita akan bahas apa yang ini sudah kelihatan ya, di situ di depan sudah ada di layar, masing-masing siapa pihak yang terutang, terus kemudian saat terutangnya kapan. Contohnya misalkan di depan ini ada surat perjanjian. Ya, surat perjanjian ini siapa yang menjadi pihak terutang adalah masing-masing pihak, masing-masing pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Ya, kemudian saat terutangnya kapan? Nah, ini saat dibubui penandatangan, saat penandatanganan pada surat perjanjian tersebut. Nah, tarifnya berapa? 10.000. Nah, ini kita akan bahas lagi nanti. Nah, kalau yang di bawah ini dokumen yang menunjukkan nilai nominal uang. Nah, ini nilai lebihnya dari 5 juta rupiah. Kalau sebelumnya tadi Pak Kakanwil, Pak Farid juga sudah menyebutkan kalau dulu 250.000 sampai dengan 1 juta itu kena 3.000 gitu ya. Terus kemudian 1 juta ke atas itu 6.000. Kalau sekarang enggak, 5 juta ke atas itu dikenakan bea materai sebesar 10.000. Oke, lanjut. Nah, di sini ada objek bea materai. Tadi saya singgung sebentar, tadi ada tabelnya juga, sudah ada tabelnya. Jadi bea materai ini, objek bea materai, saya sebut lagi, kalau sebelumnya, nah di sini ada sebelumnya objek bea materai atas dokumen. Nah, tadi sudah saya sebutkan nih, dokumen ada 2, yaitu dokumen yang bersifat perdata dan kemudian yang untuk alat pembuktian ketika dokumen tersebut dijadikan alat bukti di pengadilan, gitu ya. Terus kemudian di sini juga disebutkan ada non objek, ya, non objek bea materai. Ya, non objek bea materai. Non objek bea materai ini, ya, non objek bea materai ada 2, misalkan di sini terkait surat penyimpanan. Nah, ini ada 4 ya, 4 dokumen yang sebenarnya bukan objek bea materai. Dokumen yang terkait lalu lintas orang dan barang. Nah, kemudian segala bentuk ijazah, ya, segala bentuk ijazah. Kelihatannya. Oke, sobat pembelajar, tadi lanjutkan lagi ya. Tadi saya sudah sampaikan terkait objek bea materai. Nah, sekarang tuh ada negatifisnya. Apa sih dokumen yang kan merupakan objek bea materai? Para saya jelas ya. Oke, jadi untuk dokumen yang bukan materai ini berapa? Besarnya aja. Ini dokumen yang terkait lalu lintas orang. Ini tidak bukan merupakan objek bea materai. Nah, kemudian dalam bentuk ijazah. Ini juga bukan objek bea materai. Tanda terima gaji, uang, pensiun. Nah, kemudian tanda penerimaan uang negara. Ini juga bukan objek bea materai. Kemudian kwitansi untuk semua jenis pajak. Dan untuk penerimaan lainnya. Ini yang dipersamakan dan itu yang berasal dari kas negara ini merupakan objek bea materai. Kemudian tanda penerimaan uang yang dibuat untuk internal organisasi, misalkan dari juru bayar kepada pihak marketing, kepada pihak pengadaan, dari bendahara ke bagian pengadaan, ini bukan merupakan objek bea materai juga.
ada surat gade, dan ada beberapa dokumen lain yang merupakan objek. Kemudian, nah ini setelah kita bicara objek, kita bicara terkait tarif. Ya. Tarif untuk materai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, nah ini adalah menggunakan tarif tunggal, yaitu 10.000, ya, biaya materinya adalah 10.000. Nah, kalau sebelumnya, nah ini berlaku mulai 1 Januari 2021. Jadi, sobat pembelajar yang saat ini masih mempunyai materai tempel, ya, yang masih mempunyai materai tempel yang 3.000 ataupun 6.000, di ketentuan peralihan disebutkan bahwa materai tersebut masih bisa berlaku sampai dengan akhir tahun 2021. Nah, ini udah masuk masuk masa siaga lah ya ini ya. Karena tinggal 1 bulan ini berlakunya untuk materai-materai yang 3.000 dan 6.000. Jadi sobat pembelajar boleh dicek lagi kalau masih punya stok materai lama 3.000 dan 6.000 ini bisa digunakan sampai dengan akhir tahun 2021 ini. Dengan caranya seperti apa? Dengan caranya kita tempel materai tersebut yang 3.000-an itu tiga lembar ya, 3 lembar dengan nilainya 9.000. Kalau misalkan ada 3.000 dan 6.000 juga bisa 3.000 dan 6.000 ditempelkan di dokumen tersebut. Nah, kemudian atau 6.000 2 lembar. Nah, ini digunakan untuk pematerian di dokumen yang terutang. Oke, kemudian, nah ini jadi mulai 1 Januari 2021 sebenarnya sudah berlaku tarif biaya materai 10.000, namun demikian untuk ketentuan peralihan sampai dengan akhir Desember ini, akhir tahun 2021 ini, materai yang lama masih digunakan dengan cara yang saya sebutkan tadi. Oke, kemudian saat terutangnya kapan? Nah, kita sudah bicara nih, objeknya, kemudian tarifnya. Nah, kemudian saat terutangnya kapan? Untuk biaya materai ya, terutang pada saat dokumen dibubuhi tanda tangan. Nah, saat tanda tangan dokumen, kemudian saat dokumen selesai dibuat. Nah, kalau ini untuk surat berharga ya, ataupun dokumen transaksi terkait surat berharga. Kemudian biaya materai terutang pada saat dokumen diserahkan kepada pihak untuk siapa dokumen tersebut dibuat. Ini terkait dengan dokumen lelang, kemudian surat yang menyatakan jumlah uang. Kemudian, biaya materai terutang pada saat dokumen diajukan ke pengadilan. Nah, ini untuk dokumen yang digunakan sebagai alat bukti pengadilan. Misalkan tadi di awal disebutkan bahwa ijazah, ya kan, ijazah itu bukan merupakan objek materai. Tapi ketika ijazah tersebut digunakan pembuktian di pengadilan, nah, sebagai alat bukti di pengadilan, nah ini saat terutangnya adalah saat ijazah tersebut digunakan pembuktian sebagai alat bukti di pengadilan. Nah, itu baru menjadi saat terutangnya, gitu ya. Walaupun sebelumnya bukan merupakan objek materai, tapi ketika dokumen itu digunakan sebagai alat bukti di pengadilan, makanya dokumen tersebut menjadi terutang biaya materai. Kemudian dokumen digunakan di Indonesia. Nah, ini untuk dokumen perdata yang dibuat di luar negeri. Misalkan dari Bapak Ibu sekalian yang ada di Indonesia, ada transaksi dengan lawan transaksi yang ada di luar negeri. Nah, ini dokumen tersebut terutang ketika dokumen itu digunakan untuk di dalam negeri, gitu ya, di Indonesia. Oke. Kemudian, nah, ini siapa saja pihak yang berutang, pihak yang seharusnya membayar. Jadi di sini adalah dokumen yang dibuat sepihak, biaya materai terutang oleh pihak yang menerima dokumen. Ini contohnya seperti apa? Dokumen saya, misalkan ini dokumen, misalkan dari transaksi apa ya, biaya listrik, ya, PDAM. Nah, ini kan juga berapa harusnya dibayar. Nah, ini seharusnya yang terutang adalah pihak yang menerima dokumen, kita selaku konsumennya. Nah, itu seharusnya kita yang membayar. Tapi, nah ini ada nanti ketentuan lain bahwa pihak PDAM ataupun PLN itu membebankan itu kepada konsumen. Nah, seperti itu. Kemudian untuk dokumen yang dibuat oleh 2 pihak atau lebih, biaya materai terutang pada masing-masing pihak atas dokumen yang diterima. Misalkan
Ini surat perjanjian. Surat perjanjian itu sebenarnya surat perjanjian antara dua pihak atau lebih, itu masing-masing berutang bea materai. Nah, misalkan saya dengan Pak Dedi tadi misalkan buat perjanjian, nah ini masing-masing mempunyai kewajiban untuk membayar bea materai. Nanti saya yang bayar untuk dokumen yang saya pegang sendiri, dan Pak Dedi juga membayar untuk dokumen yang dipegang oleh Pak Dedi sendiri. Oke, kemudian di dalam Undang-Undang Bea Materai yang baru juga ada istilah pemungut. Nah, untuk pemungut bea materai seperti dengan pemungut pajak yang lain, ya selama ini kita mengenal ada pemungut PPN, pemungut PPN pasal 22, PPN pasal 21, bendaharawan. Nah, ini sama. Jadi kewajibannya adalah pemungut bea materai ini ditunjuk, ya, pemungut bea materai ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak, oleh Direktur Jenderal Pajak. Nah, kewajibannya apa? Sama dengan pemungutan pajak yang lain. Nah, kewajibannya adalah memungut bea materai, kemudian menyetorkan bea materai ke kas negara, dan melaporkan pemungutan dan penyetoran tersebut ke kantor Direktorat Jenderal Pajak. Nah, kita bicara terkait objek, subjek, tarif. Nah, sekarang bagaimana sih cara pembayarannya? Tadi disebutkan oleh Pak Umar, bos kita, bahwa saat ini materai apa saja yang berlaku di Indonesia. Materai tempel. Nah, materai tempel mungkin sudah sering kita lihat sehari-hari ya, selama ini kita gunakan, ada materai tempel. Kemudian materai elektronik. Nah, ini yang sedang kita bicarakan saat ini ya, hangat-hangatnya ada materai elektronik. Karena kita banyak melakukan transaksi elektronik, ada dokumen elektronik. Nah, ini muncul di undang-undang baru kita, ada materai elektronik. Kemudian masih ada materai dalam bentuk lain. Nah, materai dalam bentuk lain ini ada beberapa jenis, materai peraan, kemudian materai komputerisasi, dan juga ada materai percetakan. Nah, kita lihat dulu materai tempel ya. Bapak Ibu sekalian, sobat pembelajar, materai tempel ini mungkin bisa kita, ya sudah sering kita lihat bersama, bahwa bagaimana caranya. Kalau materai tempel nggak perlu ada tutorial ya, pokoknya di situ sudah ada alat perekatnya, tinggal kita kasih air sedikit, kita tempel. Bahkan mungkin sobat pembelajar ada yang pakai di lidah aja gitu ya, tempel udah nanti. Tapi kalau banyak juga kering juga ini air ludahnya ya. Jadi intinya begini, sobat pembelajar sekalian, kita mungkin sering abai ya, mungkin bisa angkat tangan ini, yang sering menempelkan materai tempel tapi tidak menuliskan tanggal, tidak mencantumkan tanggal, tidak mencantumkan bulan, tahun, penandatanganan dari dokumen tersebut. Nah, ini sangat rentan ketika materai tersebut bisa digunakan lagi untuk pematerian dokumen yang lain. Nah, ini kami mohon pada, ini bukan pelaku ya, tapi pengguna materai untuk membubuhkan di sini. Kita sudah merekatkan materinya, materai tempel tersebut kita rekatkan, kita cantum tanggal. Jangan lupa penandatanganannya sedikit ada yang menempel di atas materai dan dokumen. Nah, itu ya. Jadi jangan lupa ditulis tanggal, nanti bisa digunakan ke dokumen yang lain. Nah, ciri-ciri khususnya, nah di sini tampak di layar ya, muncul di layar, ini ciri-ciri khususnya. Ciri umum dan ciri khususnya bahwa ada gambar Garuda, Pancasila, kemudian di situ ada teks mikro. Nah, ini memang ada hologramnya ya, ada hologramnya. Ini untuk menunjukkan kalau materai tersebut asli. Masih berapa menit lagi Pak untuk kita? Oke, siap. Jadi kemudian ini ada materai elektronik. Sebenarnya bentuknya itu hampir sama dengan materai tempel. Cuma ini bukan dalam bentuk fisik, bukan dalam bentuk fisik, lembaran atau label, bukan untuk ditempel ya. Carik, carik itu sekdes. Jadi bukan secarik atau selembar materai tempel, bukan, tapi ini bentuknya materai elektronik yang nanti akan dijelaskan oleh Bu Ika Desi. Nah, ciri-cirinya materai elektronik ini ada
kode uniknya. Ada kode uniknya, QR code-nya, QR code. Nah, ini ketika di-scan, mungkin sobat pembelajar nanti ketika SIM ini materi elektronik ini sudah berlaku, bisa dicoba dengan menggunakan scanning QR code di gadgetnya, di gawainya ya, di HP-nya, bisa dicoba. Ini akan muncul nanti siapa distributornya, siapa retailernya, terus kapan dokumen ini dibubuhi materai elektronik. Nanti akan muncul di sini. Nah, kita akan menunggu nanti bagaimana caranya, apakah sistem materai elektronik sudah bisa berjalan atau belum, akan kita tunggu lagi. Nanti akan dijelaskan oleh Bu Ika Desi. Nah, intinya pemerintah tetap menjamin bahwa materai yang akan kita terbitkan, baik materai tempel ataupun materai, kalau materai tempel sudah terbit ya, materai elektronik ini ya seaman mungkin karena ini akan menentukan keabsahan pematerian atas dokumen. Kemudian masih ada lagi materai dalam bentuk lain. Nah, sobat pembelajar, materai dalam bentuk lain ini adalah materai terang dengan mesin digital ya, dengan mesin digital ini. Kemudian ada materai komputerisasi dan kemudian ada materai percetakan. Ini masing-masing ada bedanya tersendiri, tapi memang kalau untuk materai terang dan materai komputerisasi ini harus pembuat materai harus melakukan deposit yang nantinya akan muncul di dalam mesin materai terangnya atau komputerisasinya. Nah, ini akan mengurangi saldo ketika materai itu digunakan untuk pematerian dokumen. Nah, ini saldonya akan berkurang tergantung dengan pemakaian, ya, tergantung dengan pemakaian oleh pembuat materai tersebut. Oke, nah ini ada ketentuan juga terkait pematerian kemudian. Nah, pematerian kemudian digunakan pada saat apa? Pematerian kemudian digunakan pada saat dokumen tersebut ternyata materainya tidak atau kurang dibayar sebagaimana mestinya. Nah, ini ada perubahan kalau sanksinya untuk undang-undang lama itu sanksi administrasinya 200%. Kalau undang-undang baru ini, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 ini, sanksi administrasinya adalah 100%. Nah, bisa juga pematerian kemudian ini digunakan untuk dokumen tadi, dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Ini bisa dilakukan pematerian kemudian dan tidak perlu membayar sanksi karena memang sebelumnya tidak terutang. Dokumen tersebut terutang ketika digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Oke, ini contohnya bagaimana pematerian kemudian, ada capnya ya. Kemudian, nah ini yang diatur dalam undang-undang baru ini adalah adanya daluarsa jangka waktu terutang, yaitu 5 tahun sejak saat terutangnya dokumen tersebut. Terutangnya biaya materai atas dokumen tersebut ya. Kemudian yang berikutnya ada fasilitas pembebasan dari pengenaan biaya materai. Nah, ini salah satunya ada terkait dokumen untuk pengalihan hak atas tanah bangunan ya, dalam rangka percepatan proses penanganan dan pemulihan kondisi sosial ekonomi, misalkan terkait akibat bencana alam. Nah, ini mendapat fasilitas pembebasan dari pengenaan biaya materai. Kemudian terkait pengalihan hak atas tanah bangunan lagi yang digunakan untuk kegiatan keagamaan dan atau sosial yang tidak bersifat komersial, untuk tempat ibadah, untuk sekolah misalkan. Nah, ini dibebaskan, mendapatkan fasilitas pembebasan dari pengenaan biaya materai. Kemudian ada lagi dokumen untuk mendorong dan melaksanakan program pemerintah dalam kebijakan lembaga yang berwenang di bidang moneter atau jasa keuangan. Ini juga mendapatkan fasilitas pembebasan biaya materai. Satu lagi, dokumen terkait perjanjian internasional. Nah, ini yang bersifat asas timbal balik atau resiprokal. Ini karena ada perjanjian internasional antara pihak Indonesia dengan luar negeri. Nah, ini mendapatkan fasilitas pembebasan dari pengenaan biaya materai. Oke, ini sudah, saya pikir sudah cukup terkait penyampaian saya terkait perubahan undang-undang biaya materai. Nah, ini saya sampaikan sekilas bahwa tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Dedi bahwa untuk pelaksanaan undang-undang biaya materai ini sudah pemerintah sudah menerbitkan
Peraturan Pemerintah 86 tahun 2021 untuk pengadaan dan pengelolaan dan penjualan biomaterai. Kemudian ada PMK 133 terkait pelaksanaan peraturan Pemerintah 86, dan kemudian PMK 134 ini yang khusus terkait pemungutan cara pelunasan biaya materai, yang di situ juga menyebutkan terkait adanya materai elektronik. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan kepada sobat pembelajar. Untuk waktu dan tempat saya kembalikan ke Pak Dedi selaku moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Agus Suyanto ya, pemaparan yang sangat luar biasa, dalam, kemudian jelas ya. Tadi sudah ada dari Pak Agus Suyanto. Nah, selanjutnya kita masuk ke sesi kedua. Sesi kedua, ini materi akan disampaikan oleh Ibu Ika. Namun sebelum kita masuk sesi kedua, bagi sobat pembelajar yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan diajukan di Zoom chat, boleh ya. Nanti kita akan bahas ya. Namun setelah Ibu Ika memaparkan materinya. Nah, sebelum Ibu Ika memaparkan materi, ya saya bacakan dulu CV singkat dari Ibu Ika ya. Nama Ika Desi Andriana B. Batubara. Oke, B-nya Batubara. Oke. Penyuluh pajak ahli muda dari Kantor Wilayah Direktur Jenderal Pajak Riau. Tempat tanggal lahir Kabanjahe 4 Desember 1984. Status sama dengan Pak Agus, menikah dengan 2 orang anak. Iya. Pendidikan S1 Sarjana Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atau singkat UMSU. Riwayat jabatan akun representatif KPP Pratama Pekanbaru Sinampelan, akun representatif KPP Madya Pekanbaru, akun representatif KPP Pratama Pekanbaru Tampan, dan saat ini adalah penyuluh pajak pada Kanwil Direktur Jenderal Pajak Riau. Nah, tentunya sobat pembelajar tidak sabar lagi ya kepada Ibu Ika. Waktu kami berikan kurang lebih 15 menit ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas. Jelas ya. Ya, baik. Saya sangat mengapresiasi ya di awal ini penyampaian materi ini kepada tim BDK, karena tadi sempat mati lampu, kita semua di sini panik, tapi akhirnya semua berjalan dengan lancar ya, insya Allah keren nih. Tim BDK langsung wifi tersedia, langsung diberi laptop satu-satu gitu kami kan. Jadi sempat deg-degan juga ini acaranya bakal berlanjut atau tidak, tapi karena kesigapan dari para panitia, acara akan berlangsung dengan baik ya. Mudah-mudahan sampai akhir acara nanti kita juga dapat sampai selesai acara ini berjalan dengan baik semuanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pembelajar, saya di sini akan mencoba menjelaskan tentang e-materai. Apa itu e-materai? Bagaimana cara membelinya? Bagaimana cara membubuhkannya? Nah, baik, e-materai itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 134 tahun 2021 yang ditetapkan pada tanggal 29 September 2021 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2021 kemarin. Latar belakang diterbitkannya materai elektronik yang pertama yaitu memberikan kesetaraan antara dokumen kertas dan elektronik. Inovasi materai elektronik ini memberikan kepastian hukum atas dokumen-dokumen elektronik yang digunakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sesuai dengan Undang-Undang ITE Pasal 5 Ayat 1, disebutkan bahwa dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah
Jadi kedudukan dokumen kertas dan elektronik adalah sama. Jadi seperti yang dijelaskan Bapak Agus tadi, untuk objek biometri adalah dokumen yang yang dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan. Yang kedua, memberikan kemudahan dalam pembayaran biometri yang terutang atas dokumen berbentuk elektronik. Kita tidak perlu lagi membayar secara langsung, tapi cukup dengan melakukan scan QR code atau dengan metode pembayaran lain seperti virtual account yang akan dibayarkan melalui internet banking. Gitu. Nah, yang ketiga, karena perkembangan teknologi sekarang mendorong masyarakat untuk bertransaksi secara digital, apalagi sejak masa pandemi ini, banyak sekali dokumen-dokumen elektronik yang dibutuhkan untuk meningkatkan efisiensi dan menghindari kontak langsung, gitu ya. Dan akhirnya, latar belakang yang keempat, untuk meningkatkan penerimaan pajak, meningkatkan dan memaksimalkan penerimaan pajak, karena pemalsuan meterai yang dulu ya mungkin banyak sekali. Nah, sekarang diharapkan berkurang. Dengan begitu, penerimaan pajak atas dokumen akan meningkat. Saya ulang sedikit ya untuk ciri-ciri meterai elektronik. Ya, bentuknya sedikit berbeda karena bentuknya di sini persegi, berbeda sedikit dengan meterai tempel. Nah, untuk lambang sama, ada gambar Garuda Pancasila, ada tulisan meterai elektronik, ada angka 1000 dan tulisan 10.000, dan istimewanya di meterai elektronik ini ada di kelilingnya di 4 sisi adalah QR code. QR code yang menunjukkan nomor seri berupa 22 digit. Nah, nanti ketika di-scan nomor seri ini akan muncul gitu ya. Nah, security-nya sangat bagus. Jadi Peruri di sini membuat walaupun nanti misalkan agak rusak atau apa ya tidak kelihatan gitu, ada sampai bisa dilihat 20% gitu, 20%. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan skema meterai elektronik. Sedikit ya, tadi sudah dijelaskan sedikit oleh Bapak Agus. Nah, di sini DJP bekerja sama menugaskan Peruri untuk mencetak meterai tempel dan mendistribusikan serta membuat meterai elektronik, diatur di PMK 133 yang sama dikeluarkannya tentang meterai elektronik di PMK 134. Peruri hanya mendistribusikan meterai elektronik kepada distributor. Distributor langsung membayar ke penerimaan negara. Jadi Peruri tidak menerima pembayaran atas meterai elektronik. Begitu. Nah, nanti distributor akan menyerahkan kepada bisa ke langsung end user, bisa ke langsung pihak yang terutang yaitu end user, bisa ke retailer dan pemungut. Untuk retailer ini adalah istilahnya bisnis to bisnis lah dengan distributor gitu. Distributor yang telah mendapatkan meterai elektronik harus menyetorkan ke kas negara sesuai dengan nominal yang dibeli. Itu distributor harus menjual meterai elektronik ini sesuai dengan nilai nominal yang ada yang tertera di meterai elektronik tersebut. Bedanya dengan retailer bisa menjual dengan harga berbeda gitu, yang langsung ke pihak yang terutang atau masyarakat umum. Nah, untuk pemungut sudah dijelaskan oleh Bapak Agus tadi, diatur di PMK 151 tahun 2021. Pemungut biometri ini mirip dengan pemungut PPN seperti biasa ya. Wajib memungut walaupun bukan pemungut ini yang terutang gitu. Jadi pemungut nanti ditetapkan oleh DJP dan pemungut melaporkan SPT dan melakukan penyetoran atas biometri yang terutang. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan tampilan dari aplikasi e-meterai. Jadi e-meterai dapat diperoleh dengan mengunjungi situs https://imeterai.co.id. Nanti tampilan di depan ada di kanan atas login atau daftar. Ketika sobat pembelajar sudah mempunyai akun, tinggal login, tapi kalau belum silahkan klik daftar.
jenis akun e-materai ini ada 3. Yang pertama personal, yang kedua enterprise, yang ketiga wholesale. Yang personal digunakan untuk perseorangan, seperti masyarakat umum ya, seperti kita bisa mendaftarkan dengan akun personal. Yang kedua enterprise, akun layanan ini untuk internal perusahaan. Nah, untuk internal perusahaan, mohon maaf di sini AC-nya mati, panas sekali. Jadi internal perusahaan, nanti perusahaan ini bisa meng-create akun untuk bagian-bagian yang di bawahnya. Jadi istilahnya di enterprise ini namanya adalah parent. Nanti dia akan meng-create akun child, namanya childnya, anaknya begitu. Jadi bisa di-create beberapa akun untuk anak-anak bagian di perusahaan tersebut. Nah, yang ketiga adalah wholesale. Wholesale adalah akun layanan penggunaan e-materai untuk distributor. Nah, nanti ini bisa didaftarkan melalui ematerai.co.id. Untuk akun personal, kita harus menyiapkan KTP. KTP-nya ukuran maksimal adalah 1 MB. Nah, untuk NPWP bersifat opsional, nanti di sebelah sini, setelah kita unggah KTP kita, nanti kita disuruh mengisi biodata diri. Di situ kita lengkapin nick, email, nama depan, nama belakang, password. Password ini akan digunakan untuk masuk ke web e-materai gitu. Nanti ketika kita tidak punya NPWP, yang di bawah ini ya, saya belum memiliki NPWP, boleh digeser gitu. Jadi kita tidak wajib mempunyai NPWP gitu. Nah, kalau yang ini adalah pengisian untuk akun enterprise dan wholesale. Jadi di situ ada nama depan PIC, nomor telepon, password, dan kalau enterprise dan wholesale wajib punya NPWP ya. Nah, bedanya sama akun personal tadi, gitu. Nah, sekarang saya akan mencoba mensimulasi pembubahan e-materai untuk akun personal. Nah, ketika kita login, kita isi email dan kita isi password, nanti kita akan dimintai validasi OTP. Nah, setiap kita login ya, OTP akan dikirimkan melalui email dan SMS yang telah kita daftarkan tadi. Jadi mohon emailnya valid ya, gitu. Nah, ketika kita masuk, ada tombol pembelian dan pembubuhan. Kita cek di sebelah kanan, itu ada kuota. Karena kita belum ada pembelian, kuotanya 0. Nah, sekarang kita lakukan pembelian dulu untuk membubuhi dokumen elektronik yang terutama e-materai. Kita klik pembelian. Nah, setelah kita klik pembelian, kita pilih kita mau kuotanya berapa. Nah, untuk personal, pembelian maksimal adalah 20 juta, berarti itu sekitar 200 materai elektronik gitu. Nah, ketika kita klik pilih pembayarannya menggunakan apa, kita boleh menggunakan scan kode QR. Nah, untuk scan kode QR, kita bisa membayar dengan e-wallet. E-wallet itu seperti GoPay, OVO, Link Aja, dan e-wallet lain yang mendukung pembayaran dengan QR code. Gitu. Nanti di sini ada sisa waktu pembelian untuk membatasi kita membeli. Jadi jangan sampai lama gitu. Nanti kita ulang lagi gitu kalau membeli materai tersebut. Nah, kalau untuk pembayaran dengan metode lain, nah kita pakai virtual account, bisa transfer, dan di sini ya bisa kita lihat ya. Nah, untuk saat ini bank-bank yang bekerja sama untuk pembayaran materai elektronik dengan metode lain masih Bank Mandiri, BNI, dan Permata. Nah, setelah kita beli tadi, langsung di sebelah kanan ada kuota. Nah, setelah kita beli, pembelian berhasil, nanti di situ juga ada kirim ke email lagi, itu tidak saya tampilkan. Kirim ke email, nanti balik lagi gitu kan, bahwa pembelian Anda berhasil, kita langsung membubuhkan dokumen elektronik. Nah, setelah kita klik,
pembubuhan dokumen elektronik nanti akan tampil seperti ini. Yang pertama, kita akan mengupload bahwa dokumen tersebut pastikan memiliki format PDF dan sudah ditandatangani elektronik. Yang kedua, pilih posisi emetrenya pilih gitu. Nanti muncul di sebelah kiri atas. Nanti kita geser ke bawah dekat tanda tangan. Yang ketiga, PIN. Isi PIN nanti PIN tersebut nanti kita create. Nah, nanti PIN setelah itu PIN akan dipakai setiap kali akan membubuhkan materai. Nah, yang keempat adalah pembubuhan. Nanti kita klik tombol submit untuk melakukan pembubuhan materai dan kita bisa mendownload. Selain download juga nanti file tersebut bisa kita peroleh di email kita. Jangan lupa mengisi tanggal dokumen, nomor dokumen kalau ada, dan pilih tipe dokumen. Nah, tipe dokumen di sini adalah objek-objek biometri yang dijelaskan oleh Bapak Agus tadi gitu. Ada akta, ada surat berharga, ada akta perjanjian dan lain-lain ya. Nanti kita klik seret file kita. Nah, nanti muncul nih di kiri. Setelah di kiri, kalau seperti surat pernyataan dan segala macam ya, nanti kita pilih dokumen lain-lain saja. Nanti kita pilih, kita tarik materai elektroniknya ke dekat tanda tangan. Nah, nanti di situ ada muncul pop-up, apakah kamu yakin ingin membubuhkan materai? Kita klik iya, dan di sini masuk ke pembuatan PIN. Nah, PIN ini akan digunakan setiap pembubuhan materai. Nah, akhirnya nanti kita disuruh mendownload file yang sudah dibubuhi materai. Untuk, ini yang terakhir ya, untuk mengetahui bahwa dokumen elektronik itu valid dan tidak palsu ya, kan bisa saja ya kita scan warna, kita cetak gitu materai elektronik seperti asli gitu. Nanti ketika diklik bahwa ada tanda ya. Yang pertama adalah tanda tangan elektronik. Yang di atas ada tanda yang pertama bahwa dokumen ini ditandatangani oleh siapa gitu ya, di sini namanya Pak Bayu. Yang kedua adalah tanda materai tersebut, kapan ditandatanganin, emailnya juga gitu ya. Jadi sini belum ada perubahan, nanti situ bisa kita cek gitu. Nah, saya rasa cuma sampai di situ saja materi yang saya sampaikan. Waktunya lebih atau kurang ini Pak? Masih ada ya? Ada. Baik. Sampai di situ saja, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan udah selesai ya. Nanti kita diskusi, kami serahkan kembali ke Pak moderator. Ini teman saya sudah langsung raise hand ini. Jangan payah-payah nanyanya, Fer. Oke, terima kasih ya, pemaparan luar biasa nih dari Ibu Lucy ya, Ika Desi, Ibu Eka Desi, Bu Aci. Oke, baik sobat pembelajar ya, ini kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, ini sudah ada yang raise hand ini ya. Oke, kita beri kesempatan dulu ya, Pak Agus sama Bu Ika. Kita kasih kesempatan dulu buat Pak Peri ya, Pak Peri Rinaldi. Silakan Pak Peri, sebutkan Pak nama dan instansinya Pak. Silakan Pak. Siap, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak Aci ya. Udah lama nggak ketemu nih, ketemunya di Zoom. Kak Aci ini senior saya Pak, waktu SMA. Nah, saya dari KPP Pratama Binjai Pak. AR dari KPP Pratama Binjai. Kebetulan kemarin lihat ada kelas BDK ya, open class gitu. Saya sering juga ikut open class ini Pak. Termasuk mungkin yang ingin saya tanyakan terkait, karena ini kan posisinya baru Pak ya, terkait materai elektronik ini dan pemungutan biaya materai elektronik ini kan. Jadi kalau saya lihat ada pemungutnya itu untuk
dokumen tertentu seperti surat berharga berupa cek dan bilet giro, dokumen transaksi surat berharga, ataupun dokumen-dokumen lain. Mungkin yang ingin saya tanyakan, kalau kita lihat di bagian SPT biaya pemungutan biaya materainya itu, kan di situ termasuk ada pemungutan biaya materai percetakan begitu ya, Pak Yanto dan Kak Aci ya. Nah, apakah nanti itu yang jadi pertanyaan saya, apakah nanti kalau materai percetakan ini kan materai tempel ya, begitu ya Pak? Tes. Silakan Pak. Suara saya terdengar Pak? Jelas. Terkait yang pemungut biaya materai ini, kalau saya lihat dari bentuk SPT-nya kan kebetulan ini kan PMK-nya juga baru nih. Ada di pemungutan itu ada biaya materai yang percetakan. Apakah itu termasuk materai tempel atau materai yang dalam bentuk lain gitu? Sebabnya kan kalau pihak pemungut biaya materai ini mengambil materai tempel kan otomatis mengambilnya dari kantor pos begitu kan Pak. Mengambil dari kantor pos, kemudian kantor pos sendiri kan sudah setor atas penjualan mereka setiap bulan gitu. Kebetulan saya dulu juga mengawasi penjualan biaya materai dari kantor pos di unit kerja saya sebelum ini di KPP Kisaran. Mungkin yang saya tanyakan itu aja Pak, apakah nanti tidak ada tumpang tindih gitu ya antara pemungutan biaya materai ini dengan penyetoran oleh distributornya sendiri gitu. Mungkin itu aja. Maaf nih Kak Aci kalau agak panjang karena Oke, baik. Terima kasih. Tapi terkadang jadi trouble juga gitu ya Pak. Mungkin Makasih nanti, Pak Ferry. Iya. Okay, ya, kami dapat ya pertanyaannya. Tadi Pak Ferry pertanyakan ada materi cetak ya. Apakah materi cetak ini termasuk materi tempel atau materi i-materai kan gitu ya. Oke. Dalam bentuk ini Pak. Pertanyaan kedua ya. Nanti pertanyaan kedua dulu. Yang kedua tadi Pak Ferry. Silakan ini Pak Faisal ya. Pak Faisal dari KPPBC Purwakarta. Silakan Pak Faisal. Halo. Mohon izin, apakah suaranya bisa dikencengin Pak Faisal, agak kecil? Apakah sudah terdengar Pak? Masih agak kecil ya Pak ya? Iya. Halo? Sudah jelas belum Pak? Halo? Mohon izin Pak, apakah suara saya terdengar jelas? Enggak dengar sama sekali Pak Faisal. Sudah dengar ya? Coba pelan-pelan Pak Faisal. Halo? Mulai. Ya. Silakan Pak Faisal. Selamat pagi Pak Dedi dan para narasumber. Saya Faisal dari Bea Cukai Purwakarta. Saya muridnya Pak Dedi dulu di Desa Pekanbaru dulu. Saya sekarang bendahara pengeluaran Pak di Bea Cukai Purwakarta. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait materi ini Pak dan bertanya tentunya Pak. Yang pertama terkait tadi dari Ibu Aci ya, kalau misalkan saya penggunaan materi itu ada untuk cek ya, apakah nanti itu yang PDF materi itu di branch ceknya atau seperti apa untuk penggunaan pembubuhannya. Misalkan kita ada dokumen
SPK misalkan. Nah, SPK kita itu dibuat di aplikasi e-materai itu atau di drag gitu di PDF-nya yang e-materai itu seperti apa? Itu yang pertama, cara pembubahannya. Kemudian yang kedua, apakah ada monitoring Bu Aci seperti hanya e-faktur ya? Jadi kan kalau di handphone udah ada scan e-faktur kalau PTN. Nah, apakah e-materai ini ada aplikasi tertentu? Karena untuk monitoring saya juga untuk pelaksanaan tugas kan misal ada tagihan invoice yang menggunakan e-materai itu tinggal scan aja, ini bener nggak gitu? Apakah ada aplikasi e-materai seperti e-faktur untuk monitoring penggunaan e-materai itu? Mungkin sekian, terima kasih Pak Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Faisal ya. Oke, Pak Faisal, ada 2 pertanyaan ya. Oke, nanti ada lagi, mungkin satu lagi bisa kita buka satu lagi. Belum? Aku masuk lagi. Oke. Jika belum, kita jawab dulu ya. Bentar. Gimana? Zoom-nya putus. Ada lagi mungkin dari teman-teman, sobat pembelajar yang akan mengajukan pertanyaan? Kalau ini cukup dulu ya, cukup. Kita ini ya, kita coba jawab dulu. Ya ini kita mungkin ini Pak Agus sama Bu Ika ya. Ini ada pertanyaan yang pertama dari Pak Peri ya. Pak Peri tadi intinya pertanyaannya adalah materai percetakan. Materai percetakan ini sebenarnya masuk materai mana nih? Apakah materai tempel ataukah e-materai? Ya, supaya tidak terjadi tumpang tindih. Nah, Pak Peri ingin pencerahan ini. Mungkin ke Pak Agus ya. Silakan Pak Agus. Nah, silakan. Belum di admit. Coba sini Pak. Saya punya coba. Silakan Pak. Ini aja Pak. Oke. Pinjem ya Pak Dedi ya. Jadi Pak Ferry terima kasih atas pertanyaan. Jadi memang sebenarnya untuk materai percetakan ini berbeda dengan materai tempel. Kita tahu kalau materai tempel itu memang saat ini rantai distribusi itu adalah di pos ya. Pos dan Giro, kantor pos dan Giro inilah yang memegang distribusi kita. Kemudian ini ada 2 nih. Oke, jadi antara materai tempel dengan materai percetakan itu berbeda. Kalau materai tempel memang distribusinya melalui kantor pos dan Giro. Kalau materai percetakan ini adalah kategori dari materai dalam bentuk lain. Ya, materai dalam bentuk lain di sini ada materai teraan, kemudian materai komputerisasi dan materai percetakan. Nah, ini memang terlebih dahulu Direktur Jenderal Pajak harus menunjuk wajib pajak yang bersangkutan sebagai pemungut bea materai. Jadi tidak ada tumpang tindih karena jenis materainya berbeda ya. Jenis materainya berbeda. Kita ketahui materai yang berlaku saat ini adalah materai tempel, kemudian e-materai, kemudian juga masih ada materai dalam bentuk lain tersebut ya. Ada materai teraan, materai komputerisasi dan materai percetakan. Jadi ini berbeda dengan antara materai tempel dengan materai percetakan itu jenis pemateran yang berbeda, cara pelunasannya berbeda. Begitu Pak Ferry ya. Siap Pak. Berarti kalau kita Oke. Tadi itu Pak Ferry ya. Ya. Pak Ferry. Cukup jelas Pak Ferry? Sedikit aja Pak. Mungkin berarti kalau dari kita baca dari PMK-nya itu DJP bisa langsung menunjuk, tapi wajib pajak yang memenuhi kriteria itu bisa juga melakukan surat pemberitahuan ke DJP begitu Pak. Bisa diulang Pak Ferry? Kalau kita baca di PMK 151-nya itu kan Pak, DJP itu menetapkan wajib pajak sebagai pemungut bea materai gitu kan Pak. Nah,
Tapi kemudian apabila wajib pajak yang memenuhi kriteria itu belum ditunjuk, berarti wajib pajaknya harus melakukan Suaranya pelaporan kecil, ke Pak Pemberitahuan Peri. Umum. Pak Begini, Peri, Pak. Ya, suaranya halo? agak kecil, Pak. Bisa dengar, Pak? Jelas. Agak boleh, bisa. Nah, kalau kita lihat dari PMK 151-nya kan penetapan sebagai pemungut biaya materai itu kan dilakukan oleh DJP, gitu, Pak. Jelas, Pak, suaranya? Gangguan ya? Oke, nanti via kolom chat saja dah. Ya. Next saja, Pak, next. Ini kendala komunikasi ya Pak ya? Kendala suara nih Pak Peri. Oke Pak Peri, ya. Nanti diteruskan ya. Ini oke. Selanjutnya kita coba pertanyaan kedua tadi dari Pak Faisal. Ketemu lagi ya kita Pak Faisal. Oke. Kemudian Pak Faisal ada dua pertanyaan. Ada dua pertanyaan tadi terkait imaterai ya, terkait imaterai. Kalau saya tangkap tadi ya dengan suara yang agak terputus-putus, bagaimana penggunaan imaterai? Ya, yang kedua penggunaannya teknis seperti apa? Ya, di mana belinya gitu ya. Kemudian yang kedua tadi ada nggak aplikasi tertentu ya, yang bisa kalau di faktur pajak kan ada aplikasi e-faktur gitu. Nah ini kalau materai ini, imaterai ini ada nggak aplikasinya? Begitu ya Pak Faisal ya. Oke, Betul, ini Pak Dedi, betul. untuk menjawab pertanyaan ini saya serahkan ke Ibu Ika ya. Silakan Bu Ika. Baik, Mas Faisal, saya akan mencoba menjawab. Kalau untuk cek, yang pertama yang saya tangkap pertanyaannya, itu cek bagaimana kita buat menjadi meter elektronik. Nah, kalau cek biasanya kita memakai meteraan, Mas. Jadi dari bank itu sudah cek tersebut sudah ditera oleh bank tersendiri, sudah menggunakan meteraan dari bank tersebut gitu. Jadi sudah otomatis ya kita tidak menggunakan meter elektronik. Nah, untuk yang kedua, pengawasan bagaimana pengawasan penerimaan atas meter elektronik ya. Untuk saat ini aplikasi pos imeterai.co.id juga masih dalam tahap uji coba. Jadi belum bisa kita gunakan, masih ada perbaikan gitu. Jadi masih beberapa seperti kayak perusahaan-perusahaan yang ingin mencoba itu masih harus ke Peruri langsung gitu. Jadi kita berharap ya harusnya memang ada pengawasan penerimaan atas meter elektronik ini. Begitu Mas Faisal, mudah-mudahan dapat menjelaskan. Oke, gimana Pak Faisal? Cukup jelas Pak Dedi, terima kasih. Ada lagi yang mau disampaikan Pak Faisal? Cukup Pak Dedi. Cukup ya? Oke, terima kasih Sobat Pembelajar. Kita buka sesi pertanyaan kedua. Jika ada yang mau mengajukan pertanyaan, silakan raise hand ya. Nah, ini sambil menunggu ya, ada pertanyaan dulu dari yang offline. Ini dari Ibu Hamidah. Ya, Ibu Hamidah, ada pertanyaan dari Ibu Hamidah. Saya dulu pernah mendapatkan materai teraan dari kantor pos. Apakah imaterai ini juga bisa digantikan dengan materai teraan sebagaimana materai fisik? Itu pertanyaannya adalah saya dulu pernah mendapatkan materai teraan dari kantor pos. Apakah materai ini juga bisa digantikan dengan materai tera sebagaimana materai fisik? Nah, ini kepada siapa nih? Pak Agus atau Ibu Ika? Pak Agus ya? Oke, silakan Pak Agus. Oke, terima kasih Bu Hamidah atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya gini, Bapak Ibu Sobat Pembelajar sekalian, sebenarnya satu dokumen itu hanya, jadi biaya materai itu hanya dikenakan satu kali untuk setiap dokumen ya. Jadi setiap biaya materai itu dikenakan hanya satu kali untuk setiap dokumen. Artinya misalkan tadi Bu Hamidah sudah mendapatkan dokumen yang dilunasi melalui materai teraan. Nah, sebenarnya
kita tadi sampaikan bahwa saat ini cara pelunasan biaya materai, cara pelunasan biaya materai atas yang terutang atas suatu dokumen itu bisa menggunakan materai tempel. Nah, materai tempel. Kemudian materai elektronik. Nah, ini untuk dokumen elektronik yang saat ini banyak berkembang. Makanya kemudian ada juga materai dalam bentuk lain. Ya, tadi ada materai teraan, kemudian materai percetakan, dan materai komputerisasi. Nah, kalau Bu Hamidah sudah mendapatkan dokumen yang di situ sudah dilunasi biaya materinya dengan materai teraan, ya tidak perlu lagi pakai e-materai lagi, gitu ya. Jadi kalau e-materai atau materai elektronik ini digunakan untuk dokumen elektronik. Jadi kalau tadi juga ada di ketentuan di pasal 4 Undang-Undang Biaya Materai bahwa biaya materai dikenakan satu kali untuk setiap dokumen yang terutang. Ya, jadi memang bisa kalau dilunasi dengan materai teraan atau materai tempel juga bisa atas dokumen tersebut, gitu ya, Bu Hamidah. Saja yang mungkin bisa saya artinya itu banyak cara ya, ada cara-cara untuk pelunasan biaya materai atas suatu dokumen yang terutang. Itu salah satunya. Ya. Oke, jadi kalau sudah dilunasi dengan materai terang ya tidak perlu lagi dengan e-materai ataupun materai tempel, gitu ya. Itu yang mungkin bisa saya jawab untuk pertanyaan Bu Hamidah. Ada lagi, Pak? Terima kasih Pak Agus. Jadi intinya satu ya. Iya, satu kali aja. Ya, ada lagi satu ini pertanyaan dari Ibu Ratih ya, Bu Ratih Ira Puspita dari BPS Republik Indonesia. Semua dokumen dan berkas sudah harus menggunakan e-materai. Jadi pertanyaan begini Pak, apakah semua dokumen sudah harus menggunakan e-materai? Ini Bu Ika atau Pak Agus nih? Bu Ika? Oke, silakan Bu Ika. Baik, untuk pertanyaan dari Ibu apa tadi Ibu Ratna, Ibu Rati ya, Ibu Ratna. Ibu Rati, apakah dokumen dan berkas sudah harus menggunakan e-materai? Jawaban sederhananya bukan harus, Bu, tapi bisa. Gitu. Jadi, materai elektronik ini adalah aturan tambahan untuk membubuhkan materai, gitu ya. Jadi, masih berlaku materai tempel, masih berlaku materai teraan, masih berlaku materai-materai dengan metode lain. Dan ini adalah tambahan, gitu. Jadi, objek-objek yang bisa digunakan untuk pembubuhan materai elektronik seperti yang disampaikan Bapak Agus tadi, yaitu surat perjanjian beserta rangkapnya, akta notaris, akta PPAT, surat berharga, dokumen transaksi, dan lain-lain seperti itu ya Bu ya. Jadi bukan harus ya Bu, tapi ini adalah aturan tambahan, bisa menggunakan materai elektronik begitu. Terima kasih, mudah-mudahan Ibu Ratih bisa jelas ya atas jawaban dari pertanyaan Ibu. Terima kasih Bu Ika ya. Ya, sama-sama. Ini ada lagi satu pertanyaan melalui Zoom chat ya. Kita lihat dulu dari Bapak Cecep ya. Bapak Cecep Budi Nugraha. Untuk transaksi pembayaran melalui e-commerce, apakah harus memiliki tanda tangan elektronik juga? Yang kedua, apakah dokumen ya, perjanjian atau pernyataan dan lain-lain jika tanda tangannya ya, jika tanda tangannya sebentar nih. Jika tanda tangannya merupakan hasil pindai, ya, apakah dianggap sah juga e-materainya? Oke, ini pertanyaan akan dijawab oleh Ibu Ika. Silakan, Bu Ika. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bapak Cecep Budi Nugraha. Yang pertama itu untuk transaksi pembayaran melalui e-commerce, apakah harus memiliki tanda tangan elektronik juga? Nah, pemerintah DJP bekerja sama dengan pihak-pihak e-commerce itu agar pihak-pihak tersebut mengajukan diri atau ditetapkan sebagai pemungut. Gitu. Jadi nanti merekalah yang akan memungut materai atas transaksi yang telah kita lakukan, begitu. Karena pasti banyak transaksi-transaksi di e-commerce ya, pasti lebih dari ribuan begitu. Jadi kita sebagai konsumen, pihak yang terutang cukup melakukan transaksi tersebut saja gitu. Jadi nanti
pihak e-commerce-nya yang akan melakukan pemungutan biaya materai. Nah, untuk dokumen perjanjian atau pernyataan dan lain-lain jika tanda tangannya merupakan hasil pindai, berarti di-scan ya. Jadi tanda tangan yang di-scan, terus kita upload di aplikasi e-materai, apakah sah juga gitu. Mohon maaf, atas dokumen elektronik, namanya sudah dokumen elektronik, dokumen tersebut harus ditandatangani dengan tanda tangan elektronik juga. Saat ini Peruri, BSSN, dan ada beberapa aplikasi yang dapat kita gunakan untuk mendaftarkan sertifikat elektronik untuk tanda tangan elektronik kita ya. Jadi nanti di situ, seperti contoh yang terakhir saya kasih tahu tadi, bahwa di dokumen elektronik tersebut ada 2 tanda. Yang pertama adalah tanda tangan elektronik tersebut adalah sah, ditandatangani oleh saudara siapa, ditandatangani oleh siapa, dan emailnya juga ada, gitu. Nah, yang kedua, apakah materai tersebut kapan ditandatangani itu sudah jelas, gitu. Nah, itu saja. Jadi tidak bisa tanda tangan merupakan hasil scan ya. Tanda tangannya namanya dokumen elektronik, tanda tangannya harus elektronik, begitu. Apakah Pak Agus ada yang mau ditambahkan? Itu sekian dari saya. Terima kasih. Mungkin Pak Agus mau nambahin? Mungkin menambahkan. E-commerce itu yang akan mendaftarkan diri dan ditunjuk sebagai pemungut untuk penggunaan aplikasi e-materai tersebut. Nah, saat ini memang Peruri yang mendapatkan penugasan dari Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan pengelolaan dan membangun sistem pembayaran e-materai ini, sistem pelunasan e-materai ini juga nanti akan menunjuk sebagai distributor, kemudian retailer. Nah, terkait penandatangan yang dipindai sebenarnya tata cara penandatanganan kalau tadi yang dimaksud dokumen elektronik itu menggunakan penandatanganan elektronik, bukan yang hasil scan ya, bukan hasil scan tanda tangan di scan kemudian di print di atas surat perjanjian, bukan seperti itu, tapi menggunakan penandatanganan elektronik yang harus tadi disampaikan Mbak Aci pakai apa, sertifikat elektronik ya, seperti itu. Jadi kalau tanda tangan pindai kemudian dimasukkan dalam surat perjanjian itu bisa menentukan sah atau tidaknya surat perjanjian gitu ya. Jadi bukan kalau misalkan surat perjanjiannya tanda tangan manual ya berarti itu harus menggunakan materai tempel. Nah, itu untuk pelunasan biaya materainya. Kalau untuk yang tadi disebutkan Mbak Aci adalah dokumen elektronik yang ditandatangani tata cara penandatanganan elektronik juga. Itu saja mungkin yang bisa tambahkan. Terima kasih Pak Cecep dan Pak Riono ya pertanyaannya. Oke, terima kasih ini Bu Ika dan Pak Agus ya, jawabannya sangat jelas ya. Nah, ternyata tidak boleh ya, harus tanda tangannya harus tanda tangan secara elektronik ya, bukan pakai tanda tangan yang dipindai. Oke, mungkin masih ada lagi? Yang ini ada, yang offline. Oke, nah ini ada masuk yang offline dari Weli Hidayat. Bagaimana cara membedakan materai asli dengan yang bukan dari sisi user? Atau memang sudah 100% terjamin bahwasannya materai yang ada di pasaran itu asli gitu. Nah, ini ke Pak Agus mungkin ya, silakan Pak Agus. Terima kasih Pak Weli atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya bagaimana sih cara memastikan bahwa materai ini asli atau palsu? Oke, nah mungkin beberapa bulan yang lalu Direktorat Jenderal Pajak juga mengungkap kasus terkait pemalsuan materai. Nah, ini memang perlu diwaspadai juga oleh masyarakat yang merupakan pengguna, cara pelunasan melalui materai tempel. Nah, ini kalau lihat dari bahasa ini materai tempel ini asli atau palsu. Nah, ini ada tipnya, ada tip untuk tips bukan tape recorder ya, ini tips
untuk melihat apakah materai tempel ini asli atau palsu. Kalau materai tempel yang asli itu memang yang mencetak adalah Peruri. Nah, Peruri satu-satunya perusahaan uang Republik Indonesia, satu-satunya yang ditunjuk untuk mencetak materai tempel. Nah, di situ memang tadi seperti yang tadi saya sebutkan ada beberapa jenis ya di mana tadi beberapa jenis ciri khas untuk materai tempel ya. Materai tempel ada ciri khasnya, mungkin ada logo Garuda. Oke, mungkin bisa ini nanti dicetak pakai print teknologi saat ini, bisa juga dicetak. Oke. Nah, tipsnya Pak Weli, Bapak Ibu Sobat Pembelajar bisa melihat dengan 3 cara. Oh, ini dilihat, diraba, digoyang. Jadi dilihat dulu, dicermati dulu cetakan materai tempel itu di sisi perforasinya, di sisi pinggir kanan dan kiri. Ya, di sisi pinggir kanan dan kiri itu ada potongan-potongan. Nah, sebenarnya potongan itu bukan rata potongan-potongan seperti kita potongan tiket gitu ya, tapi ada sedikit potongan di sebelah kanan kiri ini yang berbentuk oval. Yang berbentuk oval di sebelah kiri dan kanan, dan juga ada lubang bintang ya. Lubang bintang di sebelah kanan, kalau nggak salah ada lubang bintang. Nah, ini yang harus dicermati, itu yang pertama. Ini dari sisi kita lihat, terus kemudian diraba. Diraba tentu secara tekstur hasil cetakan dari Peruri seperti ketika mencetak uang tentu ada sedikit terasa kasar ya, terasa kasar di tekstur cetakannya. Nah, ini karena teknologinya Peruri ini ya tidak ada duanya. Kalau duanya pasti banyak cetak uang juga kita nanti ya, cetak palsu. Nah, kemudian digoyang-goyang materainya, dilihat sisi dari sebelah kiri atau sebelah samping. Nah, ini ada perubahan warna. Kalau seandainya dipalsukan, nah ini tentu tidak ada perubahan warna. Nah, ini ada teknologi khusus dari Peruri untuk mencetak materai tempel itu. Ketika dilihat dari samping, ini ada perubahan warna. Nanti boleh dicek ya Pak Didi ya. Kita cek juga, saya juga nanti coba saya cek ada perubahan warna seperti apa. Nah, itu tipsnya untuk melihat. Nah, ini perlu diwaspadai juga ketika kita membeli materai tempel. Nah, ini harganya di bawah harga nominal yang seharusnya. Ini perlu diwaspadai juga, karena kalau kita beli di kantor pos biasanya harganya sesuai dengan harga yang tertera 10.000 ya 10.000. Tapi kalau kita beli di tempat lain, itu biasanya ada penambahan harga. Oke. Kita aja Pak Weli lihat tipsnya. Oke ya. Jadi apa? Terima kasih Pak Weli. Tips tadi Pak, pertama dilihat, terus diraba dan digoyang ya. Digoyang itu dilihat dari samping kiri ya. dan samping kanan. Bukan kita yang goyang-goyang ya. Oke. Baik, sobat pembelajar, ya tadinya sesi pertama sudah dipaparkan dari Pak Agus, sesi kedua oleh Bu Ika, dan ini sesi ketiga adalah sesi tanya jawab. Tadinya ada sesi kuis, ini mohon maaf sesi kuis kami tiadakan karena kendala teknis ya di kami ya. Jadi kita langsung saja ya, berarti kita langsung ke sesi terakhir ini, sesi terakhir. Nah, tapi sebelum memasuki sesi terakhir, kepada sobat pelajar silakan diisi presensinya, ada link tree kita di Zoom chat ya, silakan dilihat ya, kemudian dilihat di apa kita ada di ini gara-gara Pak Agus nih tadi dilihat, diraba dan digoyang. Silakan ya. Nah, mungkin kita masuk sesi terakhir. Ya, ini terima kasih sekali nih kepada narasumber kita yang luar biasa. Mereka memang adalah para penyuluh pajak yang sangat berpengalaman dari DJP Kanwil Riau. Namun sebelum kita tutup, saya minta nih kepada kedua narasumber. Yang pertama mungkin Pak Agus Yanto ya, untuk menyampaikan closing statement-nya, Pak. Silakan, Pak Agus. Terima kasih, Pak Didi. Sobat pembelajar, intinya kami di sini menyampaikan bahwa itu adalah cara pelunasan, ya, cara pelunasan pembayaran pajak. Salah satunya pajak atas dokumen. Nah, tentunya kita saat ini tentu banyak mengalami beberapa perubahan, seperti tadi adanya materai elektronik. Nah, tentunya kita sendiri juga banyak perubahan dari Direktorat Jenderal Pajak sendiri juga
banyak perubahan untuk pemungutan pajak. Mungkin kita tahu mungkin dari beberapa waktu yang lalu kita juga menunjuk perusahaan di perdagangan online ya, perdagangan online melalui PMSE. Nah ini melalui perdagangan melalui saluran elektronik ya secara online itu juga ditunjuk sebagai pemungut PPN. Nah ini tentunya seiring dengan perkembangan kemajuan transaksi saat ini, nah ini ternyata pemungutan PPN yang dilakukan oleh PMSE tadi yang sudah ditunjuk sebagai pemungut itu nilainya cukup luar biasa. Secara nasional kalau nggak salah di bulan Oktober kemarin sudah mencapai 4 triliun. Nah, jadi PPN-nya aja. Jadi dari sinilah mungkin kita akan juga bisa menunjuk pemungut e-materai karena dari transaksi tersebut tentu adanya transaksi-transaksi elektronik yang tentu terutang dengan bea materai. Nah ini intinya teman-teman sekalian, ya ini mungkin kita mengikuti sebuah produk ya, apapun makanannya, minumannya, nah itu ya. Jadi apapun objek pajaknya, ya, kita bayar sesuai ketentuan, kita lunasi dan kita awasi penggunaannya. Itu aja. Pajak kuat, Indonesia maju. Oke, luar biasa ya, Pak Agus Suyanto. Selanjutnya kepada Ibu Ika, kami minta untuk menyampaikan closing statement-nya, Bu. Silakan, Bu. Ya, baik. Saya akan mengulang sedikit bahwa e-materai elektronik itu adalah pembayaran pajak untuk dokumen elektronik, yaitu merupakan salah satu jenis materai dalam format elektronik yang memiliki ciri khusus dan mengandung unsur pengaman yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia yang digunakan untuk membayar pajak atas dokumen elektronik. Satu hal yang saya lupa tadi, bahwa atas materai elektronik itu kita bisa mengunduh aplikasi dari Peruri, yaitu namanya, mohon maaf, Peruri Code Scanner. Jadi kita bisa unduh di aplikasi di Android di Play Store, Peruri Code Scanner untuk memastikan bahwa materi tersebut itu palsu atau tidak, karena di situ nanti akan siapa yang mendistribusikannya, siapa yang menandatanganinya dan ditandatanganin kapan, begitu. Baik, itu saja. Dan satu lagi, saya berterima kasih kepada panitia dari BDK atas luar biasa ini. Jadi maksudnya walaupun mati lampu, walaupun apa gitu, acara kita tetap berjalan dengan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih ya nih Pak Agus Suyanto dan Bu Ika sudah berkenan hadir ya. Mensosialisasikan nih. Terima kasih Pak, teman-teman panitia semuanya ya. Terima kasih. Dan ini mohon maaf ya, karena kendala teknis PLN, kami harus memotong satu sesi ya. Akhir kata ya, ini kita di penghujung mencari peniti di dalam jerami dari malam hingga pagi. Sudah habis waktu kita kali ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi. Saya Dedi Chandra, mohon undur diri. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan kepada Pak Umar selaku host. Silakan Pak Umar. Baik, terima kasih Pak Dedi Chandra. Luar biasa materi yang sudah disampaikan oleh narasumber kita semua, Sobat Pembelajar. Baik itu dari Pak Agus Suyanto dan juga Ibu Ika Desyandriana. Terima kasih kami sampaikan kepada narasumber yang sudah datang ke studio, Pak Dedi yang sudah memandu jalannya seminar digital kita pada kesempatan kali ini. Walaupun ada kendala teknis, ya, kami mohon maaf sekali lagi kami sampaikan kepada sobat-sobat pembelajar semua dari studio BDK Pekanbaru karena memang ada kendala teknis yang cukup menguras waktu ya, jadi ada satu sesi yang terpotong. Ya, alhamdulillah esensi dan substansi dari kegiatan kita pada hari ini tetap tersampaikan. Baik Bapak Ibu, rekan-rekan, sobat-sobat pembelajar dimanapun Anda berada, kita sudah berada di sesi penutup dari kegiatan seminar digital Kemenq Korpu Open Class BDK Pekanbaru dengan tema e-materai pajak atas dokumen elektronik. Sekali lagi saya ingatkan pada peserta yang belum mengisi daftar hadir dan juga evaluasi
pada tautan link 3/KCOC BDKPKU. Kami harap untuk dapat mengisinya. Saya selaku host mewakili kru yang bertugas pada hari ini di studio BDK Pekanbaru, mohon maaf atas kendala teknis yang terjadi dan kekurangan-kekurangan yang masih banyak terjadi juga. Kami mohon maaf sebesar-besarnya kepada para peserta. Kalau tadi Pak Dedi menutup dengan pantun, berarti saya juga ikut menutup dengan pantun. Bait puisi, bait gurindam, elok bahasa, rapi tertata. Walaupun listriknya padam, tidaklah surut semangat kita. Mantap, mantap, Umar, mantap. Jalan-jalan siang-siang jalan ke kota, jangan lupa membeli alpukat. Demikian tayang seminar kita, semoga memberi banyak manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.